Halo, perkenalkan nama saya Kurnia. Dalam video ini kita akan belajar tentang kuil Asklepios yang ada di Epidaurus. Yang pertama akan kita bahas adalah sejarah kuil Asklepios. Kuil Asklepios dibangun sekitar abad ke-4 sebelum Masehi yang berlokasi di Epidaurus, Yunani, di kawasan pegunungan Peloponnese dan diarsitekturi oleh Theodos. Kuil ini didedikasikan kepada Asklepios, yaitu dewa penyembuhan. Kawasan tempat suci di Epidaurus ini bisa dibilang yang paling penting karena diyakini sebagai tempat kelahiran Asklepios sendiri, dan komplek ini juga merupakan tempat perawatan dan penyembuhan. Pada tahun 1988, situs ini dimasukkan ke dalam warisan dunia atas dasar sebagai sanatorium yang terorganisasi dan karena arsitekturnya. Selanjutnya, ada mitos tentang Asklepios. Asklepios merupakan putri dari Apollo dan Koronis yang dilahirkan oleh ibu Fana yang ada di Epidaurus. Asklepios sendiri menikah dengan Epiton, yaitu dewa penghilang rasa sakit. Keduanya menjadi orang tua bagi putra dan putrinya, yaitu Hegia, dewi kesehatan, dan Panaka, dewi pengobatan. Asklepios berbakat dalam seni penyembuhan, dan saat ia beranjak dewasa, ia mulai mengajar ilmu pengobatan. Setelah kematiannya, ia dikenal sebagai dewa pengobatan, penyembuhan, serta tabib. Yang ketiga, kita akan membahas tentang setline kuil Asklepios. Bangunan utama kuil ini terdiri dalam kolom Dorik, 6 kolom di bagian depan dan belakang, 11 kolom di bagian sisi-sisinya. Kuil ini menyimpan patung pemujaan Asklepios. Patung Asklepios sendiri dideskripsikan dengan ukurannya yang setengah dari ukuran patung Zeus Olympia di Athena dan terbuat dari gading dan emas. Dewa duduk di atas kursi sambil memegang tongkat lainnya, serta tangan lainnya memegang di atas kepala ular, dan juga ada gambar anjing yang berbaring di sisinya. Dalam komplek kuil Asklepios ini dilengkapi dengan beberapa bangunan lainnya seperti yang pertama ada Panton, yang kedua ada Tolos, yang ketiga ada kuil Artemis, dan yang keempat ada altar. Selanjutnya akan kita bahas yaitu struktur dari kuil Asklepios. Merupakan kuil peripetral dengan kolom Dorik dengan dimensi 11,76 meter untuk lebar dan panjangnya 23,6 meter. Batu kapur digunakan untuk membentuk struktur inti kuil termasuk peristil atau kolom dan sela ruang dalam. Pada bagian lantai dan ornamen, bahan yang digunakan yaitu marmer. Selanjutnya ada bagian-bagian dalam kolom kuil Asklepios. Yang pertama yaitu Abanton. Abanton sendiri digunakan sebagai tempat inkubasi, dirancang khusus sebagai tempat tidur sehingga mereka dapat berkonsultasi dengan Asklepios dalam mimpi dengan menunjukkan cara perawatan yang harus diikuti atau penyembuhan penyakit mereka saat tidur. Bagian selanjutnya ada Tolos. Istilah Tolos dalam bahasa Yunani kuno berarti bangunan melingkar dengan diameter bangunan ini sendiri yaitu 10,75 meter persegi dibangun dari batu kapur dan marmer. Dekorasi luarnya sendiri yaitu meliputi kolom batu kapur, hiasan mawar, ornamen bunga, ubin marmer, dan merupakan dekorasi yang rumit.
digunakan sebagai tempat pemujaan atau tempat makam atau tempat makan bagi para pendeta kuil. Bagian selanjutnya ada kuil Artemis. Pada presentasi ini, kuil Artemis juga kuil Artemis ini digambarkan dengan foto yang ada di sebelah kanan. Di Asklepion ada juga kuil yang didedikasikan untuk Artemis, Dewi Artemis yang merupakan bibi dari Asklepios. Ini adalah tempat suci penyembuhan. Dewi Artemis adalah dewi persalinan, perlindungan wanita muda dan pembawa, serta penyembuh penyakit pada wanita. Yang keempat ada altar. Altar itu digunakan sebagai tempat pengorbanan. Yang terakhir ada keunikan kuil Asklepios. Yang pertama, kuil Asklepios menjadi simbol penting dalam dunia medis hingga saat ini, dengan lambang tongkatnya yang masih digunakan dalam dunia kedokteran modern. Yang kedua, merupakan contoh arsitektur Nordik yang memadukan antara fungsi spiritual dan praktis. Pada foto di samping, kita bisa melihat penggambaran fasad kuil oleh Alphonse de Fraisse, dan sebelah kiri bawah adalah penggambaran tampak dalam kuil oleh Alphonse de Fraisse juga. Sekian video dari saya tentang kuil Asklepios ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.